Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Ong Wilanging Mas Kono Sidam Sekaring Kono Langgeng, Ong Ulun Basuki Langgeng, Langgeng Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, masih kita akan membahas tentang pengetahuan Jawa. Ada kawan bertanya kemarin, kenapa kita harus memahami Jawa secara makna filsafat. Ini Cak Basuki, Gus Basuki dari Dinoyo kemarin bertanya hal tersebut. Sebenarnya itulah yang menjadi dasar untuk memahami Jawa yang sebenarnya. Jadi ketika kita memahami Jawa yang sebenarnya, itulah yang sebenarnya perlu untuk menjadi kajian. Bagaimana kita akan memahami Jawa jika tidak kita memahami nilai filsafatnya? Aksara wo dari Jawa, maka kita harus memahami wo dulu. Jadi menjadi wojo menjadi kuat menurut orang-orang, ya boleh. Wojo Jawa berarti ngerti, boleh. Jadi nek wojo menjadi kuat, tangguh, beringas dan macam-macam, monggo. Jadi kalau Jawa menjadi ngerti, wong Jawi ngerti. Tapi aksara wo sendiri ini adalah aksara yang menunjukkan apa yang disampaikan oleh Aji Saka, wujud hono tan kena kiniro. Jadi sebenarnya menunjukkan pikiran, akal, budi, pakerti. Jadi akal pikiran kita ini terbatas, tapi menjadi tidak terbatas atas seizin dari Gusti Kang Akarya Jagat. Jadi menjadi kita tidak bisa lagi membatasi semua pengetahuan atas kuasa dari Gusti Kang Akarya Jagat. Jadi ketika kita, Mas Taufik menjelaskan ini sebenarnya dari mana? Saya wungkulannya seperti yang saya baca selempang. Tapi saya mencoba melihat, mempraktekkan ilmu yang ditunjukkan oleh Gusti Kang Akarya Jagat. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bisa diterima oleh sekian banyak orang. Bisa datang ke tempat hiburan, bisa datang ke tempat kesenian, bisa datang ke tempat pura, bisa datang ke masjid, ke langgar, ke pepunden, ke gereja, menjelaskan sampai ke wihara, menjelaskan tentang keberadaan Tuhan Sang Maha menguasai alam jagat lan saisine. Wujud hono tan kena kiniro sendiri dalam aksara Jawa, kemampuan kita ini terbatas. Kemampuan kita terbatas, tapi atas seizin dari Gusti itu sendiri, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah terbatas. Praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Saya hari ini tadi malam memberikan pembelajaran ngaji di kawan-kawan, setelah dari kantor mengajarkan ngaji tempat-tempat kesenian, setelah itu berangkat lagi menyampaikan di tempat hiburan, setelah itu balik ke sini ke rumah saya di Gresik, di tempat sanggar pamujan saya di Cerme. Ini sebentar lagi saya harus berangkat ke Sememi untuk memberikan pembelajaran. Setelah itu ke Waru. Besok saya harus siaran di JTV. Apa yang menjadi dasar sebenarnya menyampaikan semua yang menjadi kekuatan dan ketetapan Gusti atas kemampuan yang tadinya sangat terbatas menjadi tidak terbatas adalah kersaning Gusti. Jadi tidak ada selain kersaning Gusti, tidak bisa melakukan apa-apa, karena disitulah kersaning Gusti memayu-hayuning pawon. Jadi bagaimana kita memahami kemampuan diri kita yang sangat terbatas ketika Gusti sendiri yang memberikan ruang yang sangat luas dan tidak terbatas. Jadi itulah yang menurut kami bahwa kita harus kembali kepada Jawa, karena filsafat yang sangat dalam ini meluaskan semua arti yang sangat terbatas dipahami dalam sebuah tulisan-tulisan dalam kitab-kitab sebelumnya.
Jowo ini bisa diartikan dengan sekian banyak peristiwa kehidupan manusia. Jika mau, jika mau, jika kita mau dan meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Gusti Kang Akaryo Jagat, memahami, kita tidak akan pernah melukai semua orang. Karena kita sudah memahami bahwa setiap yang diciptakan ini adalah kersaning Gusti. Setiap apa yang diciptakan adalah kuasa dari Tuhan, kuasa dari Allah, kuasa dari Sang Mencipta alam semesta yang menguasai kita dan semuanya. Makanya wujud honotan keno kiniro menunjukkan bahwa sebenarnya kita di dalam praktikum hidup, di dalam menyampaikan semua jalur kehidupan, kita sudah diberikan kekuasaan yang sangat luas tanpa batas. Silahkan pelajari ini, silahkan pelajari ini. Kita tidak lagi, saya secara pribadi duduk di Peponden Sanggar Pamujani sebentar lagi pindah. Saya mau belajar di tempat-tempat, oh ada ini, itu begini Gusti. Oh ada begini, itu begini. Akhirnya saya itu memahami keluasan dari apa yang diciptakan oleh Gusti. Itulah yang harus kita pahami tanpa membanding-bandingkan dengan diri dan pemahaman yang sebenarnya kita terbatas. Kalau kita meluas dan melihat keluasan alam semesta, melihat dari jarak jauh dengan ilmu yang diberikan oleh Gusti itu sendiri, maka kita akan menjadi memahami dan mengerti bahwa yang diciptakan dan tercipta sangat luas dan kita tidak memiliki kekuatan apa-apa karena kita terbatas. Yang membuat tidak terbatas itulah ada Gusti sendiri. Maka jangan terlalu mengagungkan pikiran akal kita. Luaskanlah batin kita. Hati bisa menjadi tidak mampu, apalagi akal, apalagi rasa, apa maneh rumangsa. Nah, ini di mana rasa dan perasaan itu sendiri kalau kita tidak bisa bersatu dengan Gusti Kang Akaryo Jagat. Semoga bermanfaat. Rahayu.